Setelah berpamitan dengan Jin Si dan Jin Gu, Xiao Yan langsung berangkat menuju pavilion petir angin timur. Setelah 10 menit berlalu, Xiao Yan sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dengan kekuatannya yang sekarang. Kemudian Xiao Yan berhenti dan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya, untuk melihat lokasi pavilion petir angin timur. Setelah melihat peta tersebut, Xiao Yan mengira kalau dirinya akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk sampai di pavilion petir angin timur. Kemudian Xiao Yan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari berlalu, Xiao Yan telah sampai di wilayah luar pegunungan petir angin. Di pegunungan petir angin tersebut lokasi pavilion petir angin timur berada. Kemudian Xiao Yan memakai topeng dan jubah hitam, untuk menyembunyikan identitasnya. Sementara itu di sepanjang jalan pegunungan tersebut, sudah dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan pertemuan keempat pavilion. Setelah menyembunyikan identitasnya, Xiao Yan bergabung dengan gerombolan orang-orang yang ada di sana dan menuju pegunungan petir angin. Tak lama kemudian, untuk memasuki pegunungan petir angin tersebut, semua orang harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemeriksaan bagian kanan untuk orang yang mau mengikuti kompetisi 4 pavilion, sedangkan bagian kiri untuk mereka yang hanya akan menonton saja. Xiao Yan pun terkejut saat melihat kedua orang petugas yang memeriksa di sana adalah 2 orang yang menemani Feng Qing'er saat di pegunungan mata surga, yaitu Tetua Huo dan Tetua Mu. Xiao Yan penasaran apakah dirinya bisa melewati pemeriksaan mereka berdua. Meskipun saat ini Xiao Yan sudah menyembunyikan identitasnya, dia masih sedikit khawatir dirinya akan ketahuan. Tetua Huo pun menjelaskan 3 syarat, untuk siapapun yang mau berpartisipasi dalam kompetisi pertemuan. Yang pertama, kekuatannya harus berada di tingkat Dou Huang ke atas. Kedua, usianya harus di bawah 30 tahun. Dan yang ketiga, mereka harus bertahan dari 5 pertukaran dengan Tetua Huo. Sedangkan bagi mereka yang hanya mau menonton saja bisa langsung pergi lewat jalan kiri, tanpa harus diperiksa terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Xiao Yan langsung memilih jalan sebelah kiri, karena tujuannya hanya untuk menemui Feng Zunze, dan tidak tertarik bertarung dalam kompetisi. Namun di saat Xiao Yan mau melangkah ke jalan sebelah kiri, Tetua Huo menghentikan Xiao Yan. Tetua Huo mengatakan kalau dia merasakan kalau kekuatan Xiao Yan sudah mencapai kualifikasi, dan dia bertanya kenapa Xiao Yan hanya memilih jalan sebelah kiri. Mendengar hal itu, Xiao Yan menjelaskan kalau dirinya tidak tertarik dengan kompetisi 4 pavilion, dan kedatangannya hanya untuk menemui seseorang. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Yan langsung menelusuri jalan sebelah kiri tersebut untuk naik ke puncak gunung. Tetua Mu yang ada di samping Tetua Huo bertanya, apakah ada masalah dengan orang barusan? Tetua Huo menjelaskan kalau dia hanya merasakan sesuatu saat orang tersebut melangkah maju. Sementara itu Xiao Yan yang masih menelusuri jalan menuju puncak gunung, tiba-tiba seekor burung bangau melintas menuju puncak gunung. Xiao Yan pun melihat burung bangau tersebut, dan melirik Feng Qing'er yang ada di atas bangau tersebut. Seketika burung bangau itu menghilang menuju puncak gunung. Sementara itu Xiao Yan yang saat ini sudah naik ke tingkat Douzong, dia masih belum bisa melihat kekuatan Feng Qing'er. Xiao Yan mengira kalau Feng Qing'er ini bukanlah orang biasa, dan mengira kalau Feng Qing'er adalah orang yang paling berbahaya dari keempat murid 4 pavilion. Setelah memikirkan hal itu, Xiao Yan meningkatkan kecepatannya, dan berhasil mencapai puncak gunung kurang dari 10 menit. Xiao Yan terkejut, saat melihat banyak kerumunan orang yang ada di sana. Suara gong pun berbunyi, dan para penjaga keamanan bergegas menyebar ke setiap sudut tempat tersebut. Tak lama kemudian sebuah petir besar turun, dan 4 orang pun muncul. Mereka langsung duduk di kursi khusus yang ada di sana, dan mereka berempat adalah keempat pemimpin dari pavilion petir angin. Xiao Yan pun terkejut saat melihat salah satu dari mereka adalah orang yang dikenalnya, yaitu Fei Tian pemimpin pavilion petir angin utara. Kemudian tatapannya beralih ke orang yang ada di tengah. Xiao Yan pun mengira kalau orang tersebutlah yang bernama Lei Zunze, pemimpin utama dari pavilion petir angin. Dan ini pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan seorang Dou Zun secara langsung. Tak lama kemudian, 2 orang tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah pemimpin dari pavilion 10.000 pedang, yang bernama Jian Zunze, dan 1 orang lagi adalah Tang Ying. Mereka berdua pun turun dan duduk di kursi VIP. Melihat hal itu, Lei Zunze sebagai tuan rumah di sana menyambut Jian Zunze, dan mengatakan kalau pavilion 10.000 pedang adalah yang pertama tiba di sana. Kemudian 2 orang lagi muncul di sana. Itu adalah Huang Quan Zunze, pemimpin dari pavilion musim semi kuning, dan 1 orang di belakangnya adalah Wang Chen. Kemudian muncul lagi 2 orang lainnya di sana. Jian Zunze yang melihat itu pun bergumam kalau orang tersebut memiliki kecepatan tercepat di antara mereka, namun selalu suka jadi yang terakhir tiba.
Orang yang muncul tersebut adalah Feng Zunze, pemimpin dari Paviliun Bintang Jatuh, dan yang di belakangnya adalah Mu Qingluan. Melihat hal itu, Xiao Yan pun terkejut saat melihat orang yang bersama Mu Qingluan tersebut. Xiao Yan tidak menyangka kalau dirinya akhirnya bisa bertemu dengan Feng Zunze, teman dari gurunya Yao Lao. Sementara itu Lei Zunze dan Jian Zunze tersenyum dan memberikan hormat kepada Feng Zunze, yang baru tiba di sana. Meskipun status mereka sama, namun Feng Zunze telah terkenal lebih awal, dan lebih kuat dari keempat Zunze. Sementara itu Wang Quan Zunze yang memiliki konflik dengan Feng Zunze, dia mengabaikannya. Kemudian Feng Zunze tersenyum dan menyapa Lei Zunze dan Jian Zunze yang bersikap ramah padanya, dan mengabaikan Wang Quan Zunze. Setelah keempat paviliun itu tiba di sana, Lei Zunze pun memulai acara pertemuan besar empat paviliun tersebut, dan mengatakan kepada semua orang yang hadir di sana, tentang aturan yang ada di paviliun petir anginnya. Dan dia berharap tidak ada orang yang mengganggu saat pertemuan besar itu dimulai. Dia juga menjelaskan kalau jumlah peserta pertemuan besar 4 paviliun kali ini ada 53 orang peserta, termasuk 4 murid paviliun. Dan pertarungannya akan langsung dimulai serentak, yaitu semua peserta akan langsung bertarung sampai tersisa 8 orang. Setelah mengatakan itu, Lei Zunze pun mempersilahkan semua peserta untuk memasuki arena. Segera satu persatu peserta memasuki arena, dan tersebar di setiap arena tersebut. Sementara itu Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen, yang ada di kursi VIP, mereka juga memasuki arena. Seketika para peserta yang ada di dekat mereka langsung menjauh dari mereka bertiga. Karena para peserta lain tahu kalau kekuatan mereka bertiga termasuk yang terkuat di antara para peserta. Oleh karena itu, jika peserta lainnya menghadapi mereka bertiga, itu hanya akan membuatnya tersingkir lebih awal. Tak lama kemudian, Feng Qing'er yang menaiki burung bangau muncul, dan turun ke arena. Sementara itu Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze terkejut saat Feng Qing'er muncul. Mereka bertiga tidak dapat melihat kekuatan Feng Qing'er di tingkat apa, karena ada suatu penghalang yang menyembunyikan kekuatannya. Jian Zunze pun mengira kalau Lei Zunze sangat mengandalkan Feng Qing'er di kompetisi kali ini, sampai-sampai menyembunyikan kekuatan aslinya. Sementara itu Feng Zunze mengatakan kalau Lei Zunze ingin menjadi pemenang di pertemuan besar 4 paviliun kali ini. Feng Zunze mengira kalau paviliun petir angin memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Mendengar hal itu, Lei Zunze mengatakan kalau murid Feng Zunze, yaitu Mu Qingluan juga luar biasa, karena dia dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, itu bisa dianggap luar biasa di antara generasi muda. Sementara itu Wang Quan Zunze yang ada di samping mereka hanya mengerutkan kening. Meski Wang Chen adalah muridnya yang paling luar biasa, namun masih tidak bisa dibandingkan dengan Feng Qing'er. Dan paviliun musim semi kuningnya selalu menempati peringkat terakhir dari keempat paviliun. Di sisi lain, Xiao Yan menatap Feng Qing'er yang ada di arena. Dia selalu merasa ada sedikit tekanan bahaya, setiap melihat Feng Qing'er. Kemudian Xiao Yan melirik peserta lainnya yang ada di arena. Dia tidak menyangka kalau dirinya dapat melihat banyak Dou Huang muda yang ada di Central Plains. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan wilayah sudut hitam, yang sangat jarang ada Dou Huang muda. Kemudian Xiao Yan terkejut saat melihat salah satu peserta yang ada di arena adalah seseorang yang dikenalnya, yaitu Lin Yan. Xiao Yan bertanya-tanya kenapa Lin Yan ada di sana. Setelah semua peserta berkumpul di arena, Lei Zunze pun memulai kompetisinya. Seketika semua peserta yang ada di sana mulai bertarung satu sama lain. Sementara itu, Xiao Yan yang menyaksikan pertarungan di arena, dia terus memperhatikan Lin Yan. Xiao Yan tidak menyangka kalau kekuatan Lin Yan saat ini sudah mencapai Dou Huang bintang 4. Karena saat Xiao Yan kembali ke Kaisaran Jiama untuk balas dendam dengan Sekte Yunlan, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing ikut membantu Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan sangat menghargai pertemanan dengan mereka bertiga. Sementara itu di seluruh arena pertempuran berlangsung dengan sengit. Setelah 10 menit berlalu, kini sudah lebih dari 12 peserta yang tersingkir keluar. Xiao Yan yang menyaksikan pertarungan tersebut tidak menyangka kalau Lin Yan masih bisa bertahan, meskipun kekuatannya hanya di tingkat menengah dari peserta lainnya. Xiao Yan terus memperhatikan Lin Yan di arena, dan terkejut dengan teknik kelincahan yang Lin Yan gunakan. Karena Xiao Yan sebelumnya belum pernah melihat Lin Yan menggunakannya, dan menganggap kalau itu didapatkan Lin Yan beberapa tahun ini. Xiao Yan juga senang melihat Lin Yan masih bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian tatapan Xiao Yan beralih ke setiap arena, dan melirik Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen berada. Siapapun peserta yang memasuki area mereka berempat akan langsung diserang, dan tersingkirkan. Karena kekuatan mereka berempat bisa dianggap yang paling kuat di sana, jadi peserta lainnya tidak ada yang berani berhadapan dengan mereka berempat.
Semakin lama para peserta banyak yang tersingkir keluar, dan kini tersisa 11 orang yang masih bertahan di seluruh arena. Seluruh arena yang awalnya ramai dengan pertempuran, kini jadi sunyi setelah tersisa 11 orang. Para peserta saling mengawasi satu sama lain, dan saling berhati-hati. Sementara itu Xiao Yan terkejut karena Lin Yan ada di antara ke-11 orang yang tersisa tersebut. Namun, meski begitu Xiao Yan sadar kalau saat ini Lin Yanlah orang terlemah di antara peserta yang tersisa, karena sebagian peserta yang tersisa berada di tingkat Dou Huang bintang 7 dan 8. Sedangkan Feng Qing'er dan 3 lainnya berada di puncak Dou Huang. Alasan Lin Yan bisa bertahan sampai sekarang, hal itu karena teknik kelincahannya yang aneh. Karena saat ini Lin Yan adalah orang yang terlemah di antara peserta lainnya, dia menjadi pusat perhatian peserta lainnya, dan menjadi target untuk menyingkirkan Lin Yan. Kemudian salah satu peserta yang berada di tingkat Dou Huang bintang 8 melesat ke arah Lin Yan. Melihat hal itu, ekspresi Lin Yan berubah dan dia langsung menggunakan teknik kelincahannya itu untuk menghindari serangan yang datang. Salah satu peserta itu terus-menerus menyerang Lin Yan, dan membuat Lin Yan terus mundur ke belakang. Sementara itu Xiao Yan yang melihat situasi Lin Yan yang saat ini terus di pojokan, Xiao Yan sudah bersiap untuk bertindak menyelamatkan Lin Yan, jika situasinya membahayakan. Karena Xiao Yan tidak akan membiarkan Lin Yan mati. Xiao Yan yang terus mengamati pertarungan Lin Yan, dia merasa aneh, karena salah satu peserta itu tidak bertarung dengan serius dengan Lin Yan. Bahkan salah satu peserta itu yang memiliki peluang untuk melukai Lin Yan, namun dia tidak menyerang dan terus membuat Lin Yan mundur. Xiao Yan pun baru sadar kalau salah satu peserta itu sengaja menggiring Lin Yan agar masuk ke wilayah Wang Chen berada. Sementara itu ekspresi Wang Chen menjadi serius, saat melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Ekspresi Lin Yan pun seketika berubah suram, saat menyadari dirinya sudah masuk ke wilayah Wang Chen. Sementara itu, salah satu peserta yang menyerang Lin Yan sebelumnya tersenyum dingin, dan segera mundur dari sana. Kemudian Lin Yan yang saat ini melihat Wang Chen sudah siap untuk menyerang dengan niat membunuh, Lin Yan pun menyuruh Wang Chen untuk berhenti, dan Lin Yan langsung mengaku kalah. Namun Wang Chen hanya tersenyum, dan tidak berniat untuk menghentikan serangannya. Melihat hal itu, Lin Yan langsung menggunakan teknik kelincahannya untuk menghindari serangan Wang Chen. Namun seketika serangan Wang Chen tersebut langsung mengenai bahu Lin Yan, dan membuat Lin Yan memuntahkan seteguk darah. Jika sebelumnya Lin Yan tidak menghindar, dirinya mungkin sekarang sudah mati. Orang-orang yang menonton pertandingan tersebut tidak menyangka kalau Wang Chen akan bertindak tercela, dengan menyerang peserta lain yang sudah mengaku kalah. Sementara itu Wang Chen mengabaikan perkataan orang lain di luar arena, dan kemudian dua belati di tangannya muncul. Wang Chen pun kembali melesat ke arah Lin Yan. Lin Yan yang sudah tidak bisa menghindari serangan Wang Chen tersebut, dia hanya bisa pasrah, dan mengira kalau dirinya akan mati di sana. Namun tiba-tiba Xiao Yan langsung bertindak, dan langsung menggunakan kekuatan hisapnya untuk menarik tubuh Lin Yan ke belakang. Kemudian Xiao Yan berbisik pada Lin Yan untuk tidak mengatakan apapun. Lin Yan yang mendengar suara itu tidak asing baginya, dia langsung terkejut dan mengangguk. Kemudian Lin Yan berbisik dan bertanya kenapa Xiao Yan datang ke Central Plains. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya, karena saat ini bukan saatnya mereka mengobrol. Seketika tindakan Xiao Yan yang memasuki arena untuk menyelamatkan Lin Yan menjadi perhatian semua orang. Kemudian beberapa penjaga dari pavilion petir angin langsung bergegas mengepung Xiao Yan, dan bertanya kenapa dia mengganggu kompetisi. Xiao Yan pun menjelaskan kalau aturan pertemuan besar 4 pavilion tidak boleh menyerang orang yang sudah mengaku kalah. Namun Wang Chen telah melanggar aturan tersebut, dan terus menyerang Lin Yan yang sudah mengaku kalah. Xiao Yan yang tidak mau identitasnya terbongkar, dia menekan suaranya saat berbicara. Mendengar hal itu, para penjaga itu mengerti kalau Wang Chen sudah melanggar aturan. Namun karena identitas Wang Chen adalah anggota pavilion musim semi kuning, bahkan gurunya Huang Quan Zunze ada di kursi VIP, oleh karena itu para penjaga itu tidak bisa bertindak apa-apa. Tiba-tiba Wang Chen mengatakan kalau Lin Yan hanyalah peserta biasa, jadi menurutnya dia tidak apa-apa jika membunuhnya. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau Wang Chen hanya bisa bersikap sombong karena mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuningnya. Seketika ekspresi Wang Chen langsung berubah menjadi kesal, saat mendengar perkataan Xiao Yan tersebut. Sementara itu, peserta lain yang mendengar perkataan Xiao Yan tersebut mengira kalau Xiao Yan telah bertindak ceroboh. Xiao Yan yang saat ini menekan kekuatannya ke tingkat Dou Huang bintang 8, jelas membuat orang-orang yang melihat tindakan Xiao Yan tersebut mengira kalau Xiao Yan hanya akan dalam masalah. Tak lama kemudian, Huang Quan Zunze bertindak dan mengatakan kalau Xiao Yan sebagai generasi muda tidak berhak mengkritik pavilion musim semi kuningnya itu. Dan dia bertanya siapa sebenarnya Xiao Yan sampai berani bertindak sombong di hadapannya.
Huang Quanzunse pun mengamati Xiao Yan, dan menyadari kalau Xiao Yan menyembunyikan identitasnya, dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun Huang Quanzunse tetap tidak bisa melihat kekuatan asli Xiao Yan, dan hanya bisa mengira kalau kekuatannya berada di puncak Dou Huang. Jelas dia terkejut dengan kekuatannya yang sudah berada di tingkat Dou Sun, dirinya masih tidak bisa melihat kekuatan asli Xiao Yan yang hanya generasi muda. Lei Zunse, Feng Zunse, dan Jian Zunse juga merasakan hal yang sama, mereka tidak dapat melihat kekuatan asli Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan dengan hormat mengatakan, kalau Huang Quanzunse terlalu berlebihan menganggap Xiao Yan. Dan dia hanya mengatakan yang sebenarnya, di mana temannya yang sudah mengaku kalah, namun Wang Chen masih melancarkan serangan untuk membunuhnya dan itu telah melanggar aturan kompetisi. Xiao Yan mengira kalau semua orang bisa tahu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua orang pun terkejut melihat sikap tenang Xiao Yan saat menghadapi keempat Dou Sun. Kemudian Huang Quanzunse menyerahkan masalah tersebut untuk ditangani oleh Lei Zunse sebagai tuan rumah. Mendengar hal itu, Lei Zunse pun meminta pendapat kepada Feng Zunse dan Jian Zunse tentang masalah tersebut. Namun tiba-tiba Huang Quanzunse mengatakan kalau Xiao Yan telah melanggar aturan karena telah mengganggu kompetisi, dan harus mendapat hukuman sesuai aturan. Mendengar hal itu, Feng Zunse mengatakan kalau Xiao Yan tidak salah, dan jika Xiao Yan dihukum, itu akan membuat Lei Zunse disebut tidak adil karena telah menghukum orang yang tidak salah. Mendengar hal itu, ekspresi Huang Quanzunse menjadi semakin suram. Karena reputasi pavilion musim semi kuning kurang baik di mata orang-orang, maka jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dari sana, reputasi pavilionnya akan menjadi lebih buruk. Sementara itu Jian Zunse setuju dengan usulan Feng Zunse, dan dia menyarankan agar membiarkan Xiao Yan dan temannya pergi dari sana, dan terus melanjutkan kompetisinya. Mendengar hal itu, Lei Zunse setuju dengan usulan tersebut. Namun Huang Quanzunse yang tidak mau membiarkan Xiao Yan pergi begitu saja, dia langsung bertindak dan mengatakan kalau dirinya memberi kesempatan Xiao Yan untuk melawan Wang Chen. Dan Xiao Yan bisa pergi dari sana meskipun Xiao Yan menang atau kalah, saat melawan Wang Chen. Mendengar hal itu, Lin Yan mengajak Xiao Yan pergi dari sana, dan mengabaikan perkataan Huang Quanzunse. Kemudian Wang Chen mengatakan jika Xiao Yan tidak berani melawannya, Xiao Yan harus bersujud 3 kali kepada gurunya, baru bisa pergi dari sana. Xiao Yan pun sangat kesal dengan sikap sombong Wang Chen tersebut. Lin Yan di sampingnya mengingatkan Xiao Yan untuk tidak bertindak ceroboh. Namun Xiao Yan meyakinkan Lin Yan kalau dia bisa mengatasinya. Kemudian Xiao Yan maju, dan menerima tantangan untuk bertarung melawan Wang Chen.